Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 7 Agustus. Hari biasa pekan ke-18. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Di akhir pekan ini, Engkau selalu memberikan petunjuk dan mengarahkan kami lewat sabda yang Kau berikan kepada kami. Biarlah rahmat dan kasih-Mu itu selalu menuntun kami untuk menjadi berkat dan rahmat dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bab 17 ayat 14 sampai 20. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahkanlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah penyembuhan dalam sabda Tuhan hari ini menjadi menarik. Karena penyembuhan itu tidak dapat dilakukan oleh para murid Yesus, meskipun mereka sudah mendapat kuasa dari Yesus. Ketidaksanggupan para murid untuk mengusir roh jahat yang merasuki anak itu menunjukkan bahwa para murid kurang beriman. Mereka belum seutuhnya percaya atas kuasa nama Yesus. Mereka mampu melakukan mukjizat dan mampu mengusir roh jahat. Oleh karena itu Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Kebersamaan para murid dengan Yesus rupanya belum memampukan mereka untuk beriman secara penuh. Oleh karena itu, menegaskan soal iman, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, "Pindahlah dari tempat ini ke sana," maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Artinya, dengan iman segala sesuatu dapat saja terjadi.
Yesus dapat mengerjakan sesuatu atas diri orang yang percaya kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah arus zaman ini, kita dihadapkan pada pelbagai realita yang dapat menggoncangkan iman dan kepercayaan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang cemas menghadapi persoalan hidup, ada yang stres menghadapi masalah, ada orang yang putus asa. Ada begitu banyak persoalan yang membuat kita ini lari dari realita kehidupan itu, takut menghadapinya dan bahkan menolak kehidupan ini. Teguran Yesus kepada para murid kiranya menjadi teguran bagi kita semua yang ingin lari dan menjauh dari iman akan Kristus. Iman akan Kristus sesungguhnya memampukan kita untuk menghadapi realita kehidupan ini. Gambaran iman sebesar biji sesawi mau menunjukkan bahwa tidak harus dengan peristiwa iman yang besar baru kita percaya dan mampu melakukan mukjizat. Tidak harus dengan iman yang besar baru kita mampu melawan kejahatan yang ada dalam diri kita. Bukan ukuran besar kecilnya iman itu memampukan kita mengusir kekuatan jahat, melakukan mukjizat dan mampu menghadapi dunia. Tapi iman itu sendiri yang memampukan kita untuk melawan godaan dan kekuatan jahat yang merasuki hati dan pikiran kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita percaya bahwa iman kita akan Yesus Kristus akan memampukan kita untuk menghadapi dan melawan setiap kuasa jahat, memampukan kita untuk menerima dan menghadapi realita kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada iman akan Kristus. Hidup yang berpusat pada iman akan Kristus adalah hidup yang tidak tergantung pada kekuatan kita, tapi kita percaya akan kekuatannya yang akan memberi kekuatan kita dalam menghadapi berbagai situasi dan persoalan hidup kita. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua tetap teguh dalam iman akan Yesus Kristus. Lewat sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk itu. Jangan takut, ada Tuhan Yesus bersama kita. Mari kita hadapi berbagai tantangan-tantangan dan godaan-godaan yang ada di hadapan kita. Karena kita berpegang teguh pada iman akan Kristus. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.